Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Aulia Isna Lutfiana, Laras Widodo, Mardiah. Kami dari kelas IPS 11 IPS 1. 1. Ancaman terhadap kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah sangat luas dan strategis. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan, namun dapat pula menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengertian ancaman. Ancaman terhadap NKRI adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keuntungan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di segala aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ideologi, adanya pengaruh paham liberalisme dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya ideologi tidak sejalan dengan Pancasila. Dari luar negeri dapat berupa intervensi politik menggunakan isu HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup. Dari dalam negara berupa separatisme, penggunaan kekuatan melalui pergerakan massa. Ekonomi. Pasar Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar dengan kualitas dan harga bersaing, sehingga berakibat terdesaknya barang lokal. Pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia. Persaingan bebas mendorong monopoli perdagangan, angka pengangguran meningkat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sosial budaya, pola kehidupan konsumtif, sikap hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berbentuk ancaman militer yang bisa meliputi agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Strategi nasional adalah salah satu rangkaian kerangka rencana serta tindakan yang disusun dan disiapkan dalam merangkai tahapan di masa masing-masing, di mana masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Strategi nasional di bidang politik. Penerapan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kebebasan dan keterbukaan yang berpedoman pada hukum atau norma lainnya. Pelindungan dan penegakan hak asasi manusia. 2. Strategi nasional di bidang ekonomi. Sistem ekonomi harus sesuai dengan amanat pasal 33 UUD NRI tahun 1945, yaitu demokrasi ekonomi atau ekonomi kekeluargaan. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, industri mengutamakan bahan baku lokal, perekonomian berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada bahan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, WTO. Strategi nasional di bidang sosial budaya.
dilakukan dengan memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan dan keselarasan antar manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan lahir batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad selalu hidup bersatu. 4. Strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa cinta terhadap tanah air. Mengembangkan upaya bela negara dengan sistem pertahanan keamanan rakyat sementara atau disingkat SISHAM Kamerata. Menumbuhkan kesadaran bela negara. Upaya untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman bukan saja tugas dari pemerintah atau TNI, tapi merupakan tanggung jawab semua warga negara dengan cara ikut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah demi keuntungan dan keselamatan bangsa negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.